Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas mengenai uji N-Gen Score dengan SPSS, data kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oke, untuk konsep dasarnya, normalized gain atau N-Gen Score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian one group pre-test dan post-test design maupun penelitian menggunakan kelompok eksperimen dan juga kontrol. Gain score merupakan selisih antara nilai post-test dan pre-test. Dalam penelitian one group pre-test post-test design atau eksperimen design, uji N-Gen Score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pre-test dengan post-test melalui uji paired sample t-test. Sementara dalam penelitian menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, uji N-Gen Score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai post-test kelompok eksperimen dengan nilai post-test kelompok kontrol melalui uji independent sample t-test. Nah, untuk rumus menghitung N-Gen Score, rumusnya skor post-test dikurangi skor pre-test dibagi skor ideal dikurangin skor pre-test. Nah, skor ideal adalah nilai maksimal atau tertinggi yang dapat diperoleh. Gitu ya guys. Nah, sampai sini semoga bisa dipahamin lah. Oke, lanjut ke kategori perolehan nilai N-Gen Score. Nah, di sini ada pembagian skor gain dan juga efektivitasnya atau tafsiran presentasinya gitu ya guys. Nah, untuk pembagian skor gain, kalau misalkan nilai gainnya itu lebih besar dari 0,7 maka kategorinya tinggi. Terus kalau misalnya gainnya itu kurang dari 0,3 atau kurang dari 0,7 maka kategorinya sedang. Kalau gainnya itu kurang dari 0,3 itu rendah kategorinya ya. Nah, untuk kategori tafsiran efektivitas menggunakan presentasi gitu ya, yang kurang dari 40 itu tidak efektif. Nah, kalau misalkan 40 sampai 55% itu kurang efektif, terus 56 kurang sampai 75 itu cukup efektif dan lebih dari 76 itu efektif. Nah, ini ada contoh kasusnya. Di sini misalkan kita menggunakan uji N-Gen Score untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode cooperative learning terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran matematika, misalnya gitu ya, pada materi bilangan pada siswa kelas 10 SMA ABC Jakarta tahun 2023. Ini contoh aja gitu ya. Adapun data nilai pre-test dan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, kita bisa ngeliat di Excel sini. Di sini kelas eksperimen kodenya itu 1, kelas kontrol 2 gitu ya guys. Nah, untuk skor idealnya itu di sini berarti 100 ya, karena nilai tertingginya itu 100. Nah, langsung aja kita ke aplikasi SPSS. Seperti biasa kita ke variable view. Di name ini kalian tulis aja kelompok. Nah, untuk label di sini kalian tulis aja kelas gitu ya. Nah, untuk value di sini tulis aja 1, tadi sesuai dengan yang pengelompokan ini, kelas eksperimen itu 1, kalau kontrol 2 gitu ya. Nah, di sini tulis aja 1, terus label di sini kalian tulis aja kelas eksperimen atau enggak eksperimen aja, nggak usah pakai kelas karena udah ada kelas tadi kan di label. Kemudian 2-nya itu kontrol. Kita add kemudian oke. Kemudian di desimal aku kosongin aja kayak gini, karena di sini kan angkanya itu nggak ada koma-komaan gitu kan, jadi di situ aku kosongin aja untuk desimalnya gitu. Untuk di bagian sini kalian pilih yang nominal. Nah, untuk yang berikutnya di sini kalian tulis aja maksudnya itu pre-test ya. Nah, di label di sini kalian tulis saja pre-test. Kemudian desimalnya juga 0 aja karena kita nggak ada koma-komaan. Nah, untuk di sini kita pilih yang scale aja. Nah, di sini habis pre berarti post gitu kan. Di sini tulis saja post-test. Kemudian desimalnya aku nolin. Kemudian di sini scale.
Nah, terus di data view tampilannya seperti ini. Kalian bisa balik lagi ke Excel gitu ya untuk copy data. Nah, di sini kalian bisa langsung copy aja ini yang kelas eksperimen. Kemudian kalian paste di sini. Oh, kayak gini. Balik lagi ke Excel, kalian copy yang kelas kontrolnya. Kemudian kalian paste di bawahnya. Jangan lupa ya, di bawahnya. Jadi kayak gini tampilannya. Nah, untuk yang kode 1 ada 11 siswa, kode 2-nya itu tadi 8 siswa gitu kan. Jadi di sini ada 19 siswa gitu. Nah, langsung aja kita ke ujinya gitu ya. Nah, di sini kan tadi rumus NGen-nya itu skor pretest dikurangi skor post-test gitu ya. Langsung aja ke aplikasi SPSS-nya untuk bagaimana cara mencari nilai ini gitu kan. Langsung ke transform ya guys. Kemudian ke compute. Nah, di sini kalian tulis aja post test dikurangin pretest. Kayak gini. Ya, ini yang penting kalian bisa dipahami lah ya. Nah, ini kalian kurangin sama pretest. Kemudian oke. Nah, ini abaikan aja outputnya kalian karena keluarnya di sini. Kemudian yang kedua adalah skor ideal dikurangi skor pretest. Nah, kita ke transform lagi, compute, di sini skor ideal dikurangin pretest. Ini kita hapus aja. Nah, untuk idealnya tadi kan di sini 100 ya. Jadi kita tulis aja 100. Nanti kalian menyesuaikan aja skor ideal kalian berapa, dikurangin pretest. Nih pre masuk ke sini, kemudian oke. Nah, untuk outputnya juga diabaikan aja. Kemudian langsung aja ke NGen-nya, kan rumusnya berarti skor pretest skor post-test dikurangin pretest dibagi skor ideal dikurangin skor pretest gitu kan. Nah, ya udah, tadi kan kita udah mencari tuh yang atas sama bawahnya, langsung aja dibagi ke transform lagi, compute. Di sini kita tulis aja NGen square. Kok square sih? NGen score. NGen aja gitu ya. Nah, tadi berarti ini masuk ke sini dibagi. Ini bagi sama hasil ini tadi ya. Kemudian oke. Nah, di sini juga kita abaikan aja karena keluarnya tuh di sini gitu ya, guys. Nah, langsung aja ya. Sebenarnya bisa kalau misalkan kayak gitu aja gitu kan. Cuma di sini aku mau pakai yang kategori tafsiran atau persentase gitu kan. Jadi di sini aku mau dipersentasekan dulu gitu ya. Karena aku pakai yang ini gitu. Caranya adalah kita ke transform lagi. Ini dihapus dulu. Jadi ini dikasih aja persentase gitu ya, persen. Nah, ini kita hapus, kemudian hasil tadi NGen masuk ke sini dikali 100 karena kita mau dipersentasekan. Lobet lagi. Nah, untuk outputnya kita abaikan aja, hasilnya ada di sini gitu ya. Untuk yang di sini kita nolin aja karena tidak pakai koma-komaan, tapi kecuali hasil NGen-nya, karena tadi kan hasil NGen-nya itu koma-komaan ya, jadi nggak usah di nolin, kita balikin lagi di sini 2. Oke. Nah, jadi udah ada nih hasilnya gitu kan. Untuk selanjutnya yaitu kita uji, karena kita untuk mengetahui ya nilai rata-ratanya berapa gitu kan, nilai minimum dan maksimumnya juga berapa gitu. Jadi langsung aja kita uji ke analyze, kemudian kita pilih yang descriptive statistik, kemudian explore. Yang hasil persentase masuk ke dependent, yang kelas ini masuk ke factor list. Untuk yang semuanya kita abaikan, kemudian kita oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Di sini ada tabel deskriptif untuk kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, di sini kita akan lihat min atau rata-ratanya dan juga minimum maksimum. Oke? Begitu juga di kelas kontrol. Sampai sini semoga bisa dipahami ya, guys.
Oke, langsung aja kita interpretasikan biar kalian juga makin paham gitu ya. Kalian sebenarnya bisa aja kalian copy kemudian kalian paste di Word kalian gitu kan. Cuma di sini aku nggak usah lah ya. Ini aku hapus aja gitu ya. Karena susah nanti bolak-balik. Jadi di sini aku hapus aja. Kita langsung interpretasikan aja sama tabel ini. Biar kanan kiri gitu kan saling berdampingan dan biar kalian juga paham juga. Oke, langsung interpretasikan saja. Yang pertama itu berarti diketahui, berarti ini kita tulis saja kelas eksperimen ya. Untuk nilai min atau rata-rata di sini 87,37 bisa dilihat di tabel deskriptif ya, di minnya atau rata-rata yaitu 87,37. Kalian sesuaiin sama punya kalian, oke? Minimumnya itu berarti 23, maksimumnya itu berarti 100 nih. Minimum 23, maksimum 100. Kalian tulis saja. Nah, terus untuk kelas kontrolnya juga ditulis dulu ya sebelum ke interpretasinya. Untuk min atau rata-rata kelas kontrol di sini kalian bisa lihat aja 86,49. Kemudian nilai minimum itu ini 50, 50, kemudian nilai maksimumnya itu 100. Nanti kalian sesuaiin sama hasil kalian berapa gitu ya. Intinya yang diambil itu rata-rata, minimum sama maksimumnya. Nah, ini aku kebawahin supaya tidak atas bawah gitu ya, jadi biar kayak gini aja rapi gitu kan. Nah, langsung aja mungkin ya ke interpretasi kelas eksperimen. Jadi untuk di interpretasi kelas eksperimen kalian tulis aja kayak gini: berdasarkan hasil perhitungan uji N-gain score menunjukkan bahwa nilai rata-rata atau mean N-gain score untuk kelas eksperimen adalah berapa tuh tadi, 87,37 gitu kan, persen ya, termasuk dalam kategori apa tuh, kita lihat di atas. Nah, nilai 87% ini kan lebih dari 76 kan, jadi dia kategorinya efektif. Tulis saja termasuk dalam kategori efektif dengan nilai N-gain score minimalnya itu 23% dan maksimalnya itu 100%. Begitu juga untuk interpretasi di kelas kontrol. Kalian sama, kayak gitu aja. Berdasarkan hasil perhitungan uji N-gain score menunjukkan bahwa nilai rata-rata atau mean N-gain score untuk kelas kontrol adalah berapa tuh? 86,49 gitu kan, persen. Jangan lupa ya persennya. Termasuk dalam kategori efektif karena tadi ya lebih dari 76%. Jadi kategorinya efektif dengan nilai N-gain score minimal 50% dan maksimalnya 100%. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya. Nah, untuk kesimpulan dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, kalian bisa menyimpulkan kayak gini. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode cooperative learning efektif. Jadi dia hasilnya efektif gitu kan untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran matematika pada siswa kelas 10 SMA ABC Jakarta tahun 2023. Dan pada penggunaan metode konvensional learning juga efektif kan untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran matematika pada siswa kelas 10 SMA ABC Jakarta tahun 2023. Seperti itu guys. Jadi nanti untuk kategori efektif, kurang efektif, tidak efektif, kalian sesuaiin dengan hasil kalian gitu ya. Nah, terus di sini juga ada sumber-sumber kategori-kategori gitu. Kalian bisa pakai sumber siapa aja. Di sini aku pakai yang HackRL gitu kan, ada tuh bukunya ya, sumbernya kayak gitu.
Jadi nanti kalian sesuaiin sama hasil kalian, jangan lupa. Nah, mungkin itu dulu ya, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua dan semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So, apabila video ini ya bermanfaat buat kalian, jangan lupa support aku dengan cara like video ini, subscribe, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.